Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini hanya punya satu kewajiban, yaitu beribadah kepada Allah, menyembah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, salah satu bentuk ibadah yang wajib kita lakukan adalah dengan berzikir atau senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang penuh dengan pujian, penuh dengan keagungan, yang mana tujuannya adalah supaya kita senantiasa ingat akan siapa pencipta kita, ingat akan siapa yang memberi kuasa, dan ingat akan siapa yang memberikan pertolongan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 41 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Dalam ayat tersebut, Allah memberikan perintah terkhususnya kepada umat manusia yang beriman kepadanya untuk selalu memperbanyak zikir kepadanya. Zikir itu bisa dilakukan di siang hari maupun di malam hari. Zikir sekali lagi dapat dilakukan dengan mengucapkan kalimat-kalimat Allah yang berisi pujian-pujian dan juga mengagung-agungkan nama Allah. Bisa dengan kalimat istighfar, kalimat tahmid, tahlil, takbir, dan banyak sekali kalimat-kalimat terpuji lainnya yang bisa kita gunakan untuk bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari ibadah yang satu ini. Yang pertama, orang yang selalu berzikir itu akan senantiasa mendapatkan perlindungan atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuai dengan nama Allah yang Maha Penjaga, yang Maha Pelindung, Dia akan selalu melindungi kita, membentengi hati kita dari segala bentuk kemaksiatan jika dia mau berzikir dan mengingat akan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang senantiasa berzikir akan selalu mendapatkan ketenangan. Pasti setiap manusia itu memiliki masalahnya masing-masing, baik masalah yang membebani kesehatan mereka maupun masalah yang membebani pikiran mereka. Oleh karena itu, dengan senantiasa berzikir, kita akan selalu merasa yakin bahwasanya Allah pasti akan memberikan solusi dari setiap permasalahan kita. Dengan begitu kita akan selalu merasa tenang, beban kita akan jadi semakin ringan dan tidak akan ada pikiran-pikiran negatif yang bahkan dapat mengganggu kesehatan fisik kita. Pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaat yang ketiga dari zikir adalah zikir merupakan amalan yang sangat disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah hamba Allah yang sudah dicap oleh Allah sebagai orang yang tanpa dosa, orang yang akan dijanjikan oleh Allah untuk memasuki surganya kelak. Namun apa yang beliau lakukan semasa hidupnya, beliau tidak pernah berhenti untuk mengucapkan kalimat-kalimat pujian kepada Allah. Beliau tidak pernah berzikir, tidak pernah berhenti berzikir, baik ketika siang hari maupun di malam hari. Itu adalah bentuk contoh bahwasanya umat manusia itu diwajibkan dan sangat dianjurkan untuk melakukan zikir sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bentuk pengingat bahwasanya pencipta kita dan yang maha kuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu beberapa dari manfaat dari zikir yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua selaku umatnya Rasulullah SAW senantiasa digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang berzikir dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.